Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai fisiologi ikan sebelah. Pertama-tama, apa sih ikan sebelah itu? Ikan sebelah atau yang juga disebut dengan flatfish memiliki nama lain Pisidotes spesies. Ikan ini merupakan ikan demersal yang juga hidup di dasar perairan. Habitat ikan ini yakni tempat yang berlumpur dan berpasir dengan kedalaman hingga 100 meter. Adapun taksonomi dari ikan sebelah yakni berasal dari Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Pleuronectiformes, genus Pisidotes, dan spesies Pisidotes spesies. Ikan sebelah memiliki panjang maksimum sekitar 64 cm. Umumnya memiliki panjang 50 cm dan berat rata-rata sebesar 9 gram. Ikan ini ketika dewasa memiliki panjang sampai dengan 39 cm. Ikan sebelah mudah dikenali. Mengapa? Karena memiliki tubuh yang tebal pada satu sisi, bentuknya yang pipih, mulutnya yang besar dengan gigi yang kuat, dan warna tubuh coklat keabu-abu. Ikan ini tersebar luas di Samudra Hindia, bagian barat Samudra Pasifik dari Laut Merah, dan juga Afrika Timur ke pantai Jepang dan Australia. Ikan sebelah memiliki kemampuan untuk menyamarkan tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan adaptasi agar ikan ini mampu mengelabui mangsanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ardila, NIM C0311911029. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur rangka dari ikan sebelah. Jadi ikan sebelah biasa juga disebut dengan flatfish. Memiliki struktur morfologi yang kompleks dan kinetik. Tulang rangka atau skeleton pada ikan terdiri atas skeleton aksial, terbagi atas tulang tengkorak atau ossa cranium, tulang belakang atau ossa vertebrata, dan tulang rusuk atau ossa costae, dan sirip medial atau pinna medial. Skeleton apendikular terdiri dari sirip dada atau pinna pectoralis, sirip perut atau pinna mentis, dan sirip dubur atau anal fin. Kemudian, tulang tengkorak terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian neurocranium yang terdiri atas tulang-tulang etmoid, orbital occipital, bagian rahang yang terdiri atas tulang-tulang rahang atas dan bawah, bagian suspensorium, bagian operculum, bagian branchial, dan bagian arcus hyoid. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat bentuk dari ikan sebelah sendiri dari gambar yang saya tampilkan ini. Kemudian, selain gambarnya, saya juga akan menjelaskan bagian-bagian dari ikan sebelah ini sendiri. Nah, yang pertama ada di bagian atasnya dulu, di mana ada caudal or tail fin, di mana dalam bahasa Indonesianya disebut dengan sirip ekor. Kemudian ada caudal peduncle atau pangkal ekor. Kemudian ada aksesori dorsal branch of the lateral line atau aksesori bagian dorsal dari garis lateral. Kemudian ada dorsal fin begins from head continue the peduncle atau sirip punggung dari kepala sampai ke pangkal. Kemudian ada pectoral fin atau sirip dada. Kemudian ada both eye on some side atau kedua matanya di sisi yang sama. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa ikan sebelah ini dikatakan sebagian sebelah, karena kedua matanya itu berada di sisi yang sama. Kemudian selanjutnya ada mouth atau mulut. Kemudian ada operculum atau gill cover. Kemudian ada pelvic fin atau sirip perut. Kemudian ada anal fin atau sirip dubur. Dan yang terakhir
Yang terakhir ada lateral line atau garis lateral. Jadi semua dapat dilihat dengan jelas pada gambar ini. Ikan mempunyai 3 macam urat daging atau otot berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu otot bergaris, otot jantung, dan otot polos. Dari penempelannya juga bisa dibedakan menjadi 2, yaitu otot yang menempel pada rangka dan otot yang tidak menempel pada rangka. Otot polos atau disebut juga urat daging licin. Serabut otot polos ini lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesenkim embrio. Secara primer berasal dari mesoderm dan sel-sel jaringan ikan. Otot polos kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos ini disebut involuntary. Serabut otot polos pada umumnya itu tersusun dalam ikatan, tetapi banyak pula yang tersebar. Kontraksi otot ini lambat dan kerjanya lama. Kemudian ada otot jantung atau disebut sebagai urat daging jantung. Jaringan otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini dia tidak ada serabut yang terpisah. Masing-masing itu berhubungan satu sama lainnya. Kemudian otot jantung itu berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja sampai individu ini mati. Kerja otot ini bersifat involuntar. Otot ini berwarna merah tua, berbeda dengan otot bergaris yang berkisar antara warna merah putih hingga warna merah jambu. Otot ini disebut pula sebagai miokardium. Miokardium ini dilapisi oleh selaput perikardium, selaput atau disebut juga selaput luar, dan endokardium pada selaput dalamnya. Otot bergaris atau urat daging bergaris itu merupakan otot yang serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak titik tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit dan disebut voluntar. Bila dilihat secara keseluruhan, otot bergaris pada seluruh tubuh ikan terdiri dari kumpulan blok otot atau urat daging. Tiap blok otot dinamakan miotem. Pada saat embrio disebut miomer. Kumpulan otot ini biasanya diberi nama sesuai dengan organ tempat ototnya itu melekat atau fungsinya, seperti otot penegak sirip punggung, otot penarik sirip dada. Kandungan nutrisi ikan sebelah cukup tinggi dan dagingnya juga enak. Daging ikan sebelah tidak terlalu tebal tetapi rasanya sangat gurih. Sebagian besar karbohidrat di otot ikan adalah glikogen yang merupakan polimer dari glukosa.